Selamat Hari Pentakosta, hari lahirnya gereja di bumi ini. Sahabat bekal di mana saja. Google menyediakan layanan Google Translate yang menerjemahkan teks, situs web, atau bahkan suara dari dan ke multibahasa. Kurang lebih 109 bahasa sekarang yang ada dalam layanan itu, dan para pemirsa bisa mendownloadnya karena sudah tersedia di Play Store. Sebuah layanan yang memberi solusi bagi manusia dalam berkomunikasi antar bangsa, tapi juga meningkatkan wawasan dan pengetahuan manusia. Dengan demikian, layanan ini mengatasi hambatan manusia dalam berkomunikasi dan menjembatani. Hambatan-hambatan itu sekali lagi terjembatani. Tetapi layanan ini baru akan bekerja jika digunakan sesuai petunjuk. Misalnya dalam layanan ini ada layanan penerjemahan dengan mengarahkan kamera ke teks. Maka akan terbaca dalam bahasa yang diprogram dan yang diinginkan. Misalnya teksnya bahasa Ibrani, kita sorot dengan kamera yang ada di aplikasi ini, maka akan terbaca dalam bahasa Indonesia kalau kita menghendakinya bahasa Indonesia. Nah, saudara-saudara, peristiwa Pentakosta menceritakan bagaimana Roh Kudus yang dicurahkan langsung itu bekerja atas pendengar. Roh yang menjadikan mereka, para pendengar, dapat mengerti khotbah para rasul dalam bahasa mereka masing-masing. Itu disaksikan oleh Kisah Rasul pasal 2 ayat 6. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Yang hadir waktu itu kurang lebih 14 bahasa dari berbagai bangsa di seputaran peristiwa Pentakosta. Roh Kudus ini menyatakan kuasanya yang memberi pengertian dari luar ke dalam. Roh yang memberi hikmat tanpa menunggu respon dari manusia, tanpa campur tangan manusia. Sekaligus roh ini mengubah keberadaan para pendengar seperti janji Kristus tentang maksud kedatangan Roh Kudus ini. Saudara-saudara, ada perbedaan dua hal ini sengaja disampaikan, bahwa teknologi, misalnya dengan Google Translate tadi, memberi pertolongan pengertian yang sifatnya sementara, yang tidak dapat mengubah keterbatasan kemampuan berbahasa dalam diri manusia. Tetapi teknologi yang sama dapat menjadi alat dari Roh Kudus untuk menolong manusia mengerti banyak hal. Sedangkan Roh Kudus menjadikan kita, manusia yang ke atasnya roh ini dicurahkan, berhikmat dan memiliki pengertian dalam segala hal tentang hidup yang sesuai dengan kehendak Bapa. Roh Kudus akan membawa manusia pada pengakuan dan perbuatan yang memuliakan Yesus Kristus. Termasuk di dalamnya ada kesadaran tentang dosa dan kasih karunia yang mengampuni kita. Nah, apa pesan untuk kita? Untuk suami istri, oleh roh kita tidak micin. Mudah-mudahan tahu ini miskin cinta. Melainkan sebagai suami istri harus selalu penuh cinta satu terhadap yang lain. Sedangkan untuk kaum muda, kita janganlah menjadi bucin, budak cinta. Sebab kadangkala hanya atas nama cinta kita menyangkal Tuhan. Dan dengan demikian kita dapat saja mendustai Roh Kudus. Dalam hubungan dengan sesama kita, kita jangan baper. Sebab baper dapat membuat kita tidak objektif. Roh menolong kita untuk makin dewasa dalam pertumbuhan iman.